Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, saya Yuyun Yunita akan mempresentasikan mengenai profesi akuntan publik. Mari kita mulai dengan memahami definisi dari akuntan publik. Akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Selanjutnya, kita akan membahas peran penting akuntan publik. Peran utama mereka adalah sistem perekonomian sebagai penjaga kepercayaan publik terhadap informasi keuangan, terutama dalam pasar modal. Akuntan publik memainkan peran krusial dalam memberikan kredibilitas terhadap laporan keuangan perusahaan publik. Nah, ini berarti opini mereka membantu investor membuat keputusan yang lebih baik. Kemudian tanggung jawab akuntan publik. Profesi akuntan publik juga memiliki beberapa tanggung jawab penting. Yang pertama, tanggung jawab terhadap klien untuk memberikan jasa profesional sesuai dengan standar yang berlaku. Kedua, tanggung jawab terhadap publik untuk menjaga independensi dan objektivitas dalam memberikan opini. Nah, ini adalah pondasi kepercayaan publik. Dan yang ketiga, tanggung jawab terhadap profesi itu sendiri, yaitu untuk menjaga reputasi dan kredibilitas profesi akuntan publik secara keseluruhan. Mengenai regulasi, profesi akuntan publik di Indonesia diatur dalam hierarki peraturan yang dimulai dari undang-undang hingga standar teknis yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Kemudian ada kode etik profesi. Bagian penting dari regulasi adalah kode etik profesi. Kode etik ini ditetapkan oleh IAPI dan merupakan pedoman perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota profesi. Kode etik ini mencakup prinsip-prinsip dasar seperti integritas, objektivitas, kompetensi profesional, dan kehati-hatian, kemudian kerahasiaan, dan perilaku profesional. Ini adalah panduan moral dan etika bagi setiap akuntan publik. Kemudian tantangan profesi akuntan publik. Nah, profesi akuntan publik tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama di era digital ini. Tantangan yang pertama adalah teknologi audit, termasuk big data dan data analisis, yang memerlukan kemampuan baru dalam mengolah dan menganalisis volume data yang besar. Kedua, cyber security dan resiko data menjadi perhatian utama karena semakin banyaknya data sensitif yang ditangani, perlindungan data menjadi krusial. Yang ketiga, artificial intelligence dan otomasi mengubah cara audit dilakukan, menuntut akuntan publik untuk beradaptasi dengan alat-alat baru. Yang keempat, munculnya konsep continuous auditing yang memungkinkan audit dilakukan secara real time, menuntut kecepatan dan efisiensi. Yang terakhir, semua tantangan ini pada akhirnya bermuara pada tantangan kompetensi. Akuntan publik harus terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka agar tetap relevan. Kita masuk ke studi kasus untuk lebih memahami tantangan yang dihadapi akuntan publik. Mari kita lihat studi kasus pada tahun 2019. Terjadi kontroversi terkait audit laporan keuangan PT Garuda Indonesia Persero Tbk untuk tahun 2018. Nah, Kasud dan rekan memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan Garuda yang mencatatkan laba bersih
sebesar 11,6 miliar. Namun, terdapat perbedaan pendapat antara akuntan publik dengan manajemen terkait. Pengakuan pendapatan dari kontrak kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi senilai 239,9 juta dolar. Analisisnya seperti apa? Kasus ini menunjukkan pentingnya professional judgment dalam audit dan tantangan yang dihadapi akuntan publik ketika terdapat disagreement dengan manajemen. Akuntan publik harus mempertahankan independensi dan objektivitas dalam memberikan opini meskipun menghadapi tekanan dari klien. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.